Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Latar belakang, PPh pasal 23 memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan arus kas perusahaan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pihak yang belum memahami secara menyeluruh mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak ini. Ketidakpatuhan dalam pelaksanaannya seringkali menyebabkan timbulnya sanksi administrasi dan permasalahan dalam pemeriksaan pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2023, kesalahan penerapan pemotongan PP Pasal 23 masih sering ditemukan, khususnya pada sektor jasa dan perdagangan. Pembahasan, menurut Waluyo pada tahun 2013, pajak penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintahan atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek pajak PPh Pasal 23. Pihak yang dikenakan pemotongan PPh 23 adalah yang pertama, pihak yang penghasilannya dipotong PPh 23. Penerima penghasilan yaitu wajib pajak dalam negeri, baik perorangan maupun badan, serta bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kedua, pihak yang memotong PPh 23. Pemotong pajak, badan pemerintah, perusahaan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, dan bentuk usaha tetap. Yang pertama itu ada pemotong PPh 23 bentuk badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya, pemotongan PPh 23 oleh orang pribadi, itu wajib pajak orang pribadi dalam negeri, atau hanya memotong PPh Pasal 23 atas sewa saja, yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Harus ada surat keputusan penunjukan atau SKP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP, namun tidak ada format baku yang tersedia. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong PPh Pasal 23 sesuai dengan KEP nomor 50 per PJ tahun 1994, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa, wajib pajak orang pribadi ini hanya dilakukan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Objek PPh Pasal 23. Objek pajak PPh 23 mencakup berbagai jenis penghasilan, antara lain yaitu dividen, bunga dan royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, sewa dan penghasilan terkait penggunaan aset, jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi, dan jasa lainnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2015. Tarif PPh Pasal 23 yang pertama itu jumlah bruto. Itu dikenakan atas dividen kecuali kepada wajib pajak pribadi dikenakan final. Yang kedua, bunga dan royalti, dan yang ketiga hadiah, penghargaan dan bonus lain yang sudah dipotong PPh 21. Kedua, untuk tarif 2%, yaitu jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain terkait penggunaan aset kecuali sewa tanah dan bangunan. Yang kedua, ada imbalan jasa teknik manajemen, konstruksi, dan konsultasi, itu dikenakan juga tarif 2%. Dan yang terakhir yaitu jasa lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Peraturan Menteri Keuangan tahun Nomor 3 Tahun 2015, yaitu dikenakan juga tarif 2%. Yang ketiga, ada tarif khusus untuk Pintex berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2022. Pintex dalam negeri itu 15%, Pintex luar negeri itu 20%.
Tarif lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP yaitu 30% untuk dividen, bunga, dan royalti, 4% untuk jasa tertentu, dan 50% untuk unta padi. Contoh perhitungan PP pasal 23. Contoh soal yang pertama itu untuk jasa teknik. Pada kasus PT Maju Jaya menggunakan jasa teknik dari PT Karya Nusantara untuk memperbaiki mesin produksi. Nilai jasa yang dibayarkan sebesar 100 juta, belum termasuk PPN. Kedua perusahaan merupakan wajib pajak dalam negeri dan memiliki NPWP. Dan kita diminta menghitung berapa besar PP pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Jaya. Berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, jasa teknik termasuk dalam jenis jasa yang dikenakan PP pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto dan tidak termasuk PPN. Jika penerima penghasilan memiliki NPWP, maka PP pasal 23 adalah 2% dikali 100 juta yaitu 2 juta rupiah. Jadi jumlah PPh 23 yang harus dipotong oleh PT Maju Jaya dan disetorkan ke kas negara adalah 2 juta. Demikian, jumlah uang yang diterima PT Karya Nusantara adalah 98 juta. Contoh perhitungan yang kedua yaitu atas dividen kepada badan. Pada kasus PT Sinar Abadi membagikan dividen sebesar 50 juta kepada PT Cahaya Baru. Kedua perusahaan adalah badan usaha dalam negeri dan memiliki NPWP. Berapakah PP pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sinar Abadi? Baik, untuk penyelesaiannya berdasarkan pasal 23 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan berupa dividen dikenakan PPh 23 sebesar 15% dari jumlah bruto, kecuali apabila dividen diterima oleh badan yang memiliki minimal 25% kepemilikan saham pada perusahaan yang membayar dividen, maka tidak dikenakan pajak. Misalkan pada kepemilikan saham PT Cahaya Baru, yaitu kurang dari 25%, maka perhitungannya PPh pasal 23 yaitu 15% dikali 50 juta, maka hasilnya adalah 7.500.000. Jadi PP pasal 23 yang harus dipotong adalah 7.500.000 dan dividen bersih yang diterima PT Cahaya Baru adalah 42.500.000. Kesimpulan, PP pasal 23 merupakan pajak atas penghasilan berupa modal, jasa, dan hadiah yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atau BUT, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dasar hukumnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, serta berbagai peraturan Menteri Keuangan. Pajak ini dikenakan kepada penerima penghasilan dengan pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan meliputi objek seperti dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan jasa tertentu dengan tarif antara 2% hingga 15% dan tarif lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Secara keseluruhan, PP pasal 23 bertujuan mendukung penerimaan negara, menciptakan keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sekian, terima kasih.